Aku bukan mau sok tahu di sini, bukan juga mau kelihatan kayak orang yang ngajarin. Aku cuman pengen berbagi tentang cara sementara yang aku lakuin buat ngatasin rasa bingung dan rasa buntu dalam hidup. Karena jujur aja, aku juga sering ngerasain hal yang sama, rasa capek, pesimis, ngerasa hidup gak maju-maju, kayak semua usaha cuma muter di tempat. Kadang udah nyobain sesuatu tapi hasilnya tetap gitu-gitu aja, sampai akhirnya bingung sendiri. Tapi lama-lama aku sadar, mungkin bukan karena aku yang salah jalan, tapi karena aku terlalu maksa diri, karena pengen cepet, pengen nunjukin hasil, padahal waktunya belum tentu sekarang. Tapi dari situ aku mulai belajar buat pelan-pelan tenangin diri, dan inilah beberapa cara yang aku lakuin. Bukan solusi pasti, tapi cara yang aku bikin ini bikin aku kuat lagi. Pertama, aku nurunin standar cita-cita dan harapan dan angan-angan tanpa mengurangi upaya ya, tanpa menghilangkan upaya. Dulu aku selalu maksa diri harus sukses sebelum usia 30 tahun, harus punya ini, harus punya itu. Tapi makin aku maksa, ternyata makin aku ngerasa gagal, merasa pusing sendiri. Akhirnya aku belajar, gak semua orang harus sampai di tujuan di umur yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang penting bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang tetap jalan, siapa yang tetap mau berusaha. Kedua, aku belajar nikmatin apa yang ada di sekelilingku. Kita sering banget sibuk ngejar yang jauh, ngelihat yang jauh, sampai lupa nikmatin hal-hal kecil di sekitar kita, kayak ngopi, ngobrol sama temen, ngobrol sama istri, ketemu saudara, main sama anak. Hal-hal kecil kayak gitu kadang justru jadi alasan buat kita tetap waras dan bersyukur. Ketiga, aku nginget lagi apa yang udah Tuhan kasih. Oksigen misalnya, setiap hari kita bisa nafas gratis, padahal banyak orang di luar sana butuh effort yang lebih buat bisa nafas aja, butuh alat, butuh biaya. Tapi kita udah gak kehitung nafas keberapa yang kita pakai, dan semua itu gratis. Kalau dipikir, itu bukti nyata bahwa Tuhan masih baik sama kita, dan pastinya akan selalu baik sama kita. Kitanya aja kadang gak bisa baca itu, gak bisa ngelihat itu. Keempat, aku nyari lingkungan yang isinya orang-orang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bijaksana. Karena suasana hati gampang banget kebawa kalau kumpul sama orang yang ngeluh terus. Kita ikut-ikutan jadi ngeluh dan lemes. Tapi kalau bareng orang yang tenang, yang bijak, kita bisa ikut tenang juga. Kadang bukan nasihat yang kita butuhkan, tapi ketenangan dari orang yang hidupnya damai dan benar. Kelima, aku belajar buat tenang dulu, bukan nyerah. Ini penting. Beda antara berhenti karena nyerah dan berhenti karena pengen tenang sebentar. Kadang kita butuh istirahat, bukan buat berhenti, tapi buat ngisi tenaga lagi. Sama kayak orang istirahat dari perjalanan jauh, bukan karena dia gak mau jalan jauh lagi, tapi itu untuk ngisi tenaga lagi, persiapan untuk perjalanan selanjutnya gitu kan. Bukan buat berhenti, tapi buat ngisi tenaga lagi. Karena kalau terus maksa dalam keadaan capek, hasilnya juga bakal berantakan. Dari semua itu, aku nyimpulin satu hal: hidup gak selalu harus ngebut, gak selalu dapat hasil yang nyata dalam waktu yang dekat. Kadang perlu ngerem, istirahat dulu sejenak biar bisa lihat arah yang jelas. Perlahan bukan berarti kalah, karena Tuhan gak pernah tidur. Dia tahu siapa yang masih berusaha, meski jalannya pelan, meski jalannya lambat, meski penuh rintangan. Jadi kalau kamu sekarang lagi di posisi bingung, ngerasa semua mentok, kayak gak ada dukungan lagi, gak ada tenaga lagi, gak ada semangat lagi, gak apa-apa, tenang dulu aja, nikmatin apa yang ada. Sadari kalau kamu masih bisa nafas. Kita masih
bisa coba lagi besok. Tapi ingat, ini bukan berarti kamu nyerah sama cita-citamu. Bukan buat nurunin semangat, tapi buat nenangin hati dulu, biar nanti bisa berjuang lagi dengan cara yang benar dan pikiran yang tenang. Oke? Dan itulah cara sementara yang aku lakuin buat ngatasin saat hidup terasa buntu. Bukan buat melemahkan semangat, tapi biar langkahku gak salah arah. Karena setelah hati tenang, barulah kita bisa berjuang lagi dengan pikiran yang tenang dan benar.